عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك خاتم النبي سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah subuh Masjid Al-Mukhlasin yang dimuliakan Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian subuh kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama dan bagi siapapun yang mendengar dan mau memanfaatkan hasil kajian subuh. Amin ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin dan hadirat Allah, pada kajian subuh yang lalu saya telah menyinggung mengenai kesenjangan antara ajaran agama kita yang sangat indah tentang perdamaian misalnya, dengan kenyataan kehidupan kita kaum muslimin yang sebagian kita cenderung kepada kekerasan. Islam yang saya katakan sebagai dinus salam, the religion of peace, di mata sebagian orang Islam itu sudah kulman menjadi Islam sebagai dinul irfan, agama yang mengatur. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyinggung ajakan otokritik dari almarhum al-maghfur lahu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang populer dengan panggilan Gus Dur, yang menurut hemat saya ketika beliau meminta assalamualaikum diganti dengan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan semacam. Sebetulnya itu ajakan kepada kita untuk otokritik, bahwa selama ini dalam pengamalan ajaran agama kita cenderung tercerabut dari esensi, dari substansi ajaran agama yang kita syiarkan. Di mulut kita, kita berbincang, kita bahkan berdoa tentang perdamaian. Tapi dalam tindakan kita justru sebaliknya. Dari kenyataan-kenyataan yang saya sampaikan dalam beberapa ceramah saya yang lalu, dapat saya simpulkan bahwa Islam
kendati sangat kita yakini tentang kebenarannya, yakin 100% bahkan 1000%. Tapi Islam mesti harus diperjuangkan, harus ditampilkan dengan penampilan yang baik. Tidak bisa kita mengandalkan hanya semata-mata karena kebenaran Islam, lalu kita mengabaikan cara-cara untuk mengamalkan, untuk mensyiarkan, untuk menebar ajaran Islam. Maka dalam hubungan ini ada sebuah ungkapan yang sangat-sangat terkenal, yang sering orang nisbatkan, yang sering orang hubungkan ucapan ini kepada salah seorang sahabat terkemuka, menantu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus adalah saudara sepupu beliau, yakni Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Ucapan yang mengatakan, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu binidham. Kebenaran yang tidak disertai dengan nidham, dengan sistem yang benar, yang rapi, yaghlibuhul batilu binidham. Kebenaran yang semacam itu akan dikalahkan oleh kebatilan kalau kebatilan itu menggunakan nizam, menggunakan sistem. Kata-kata ini sangat populer sebagai ungkapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu. Tapi di hati saya ada sedikit keraguan apa betul itu Sayyidina Ali. Memang beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu dikenal sebagai orang yang sangat substantif dalam memahami agama. Tidak simbolik. Beliau sangat jauhari, tidak madhari. Beliau sangat substantif, tidak simbolik dalam memahami agama. Memahami agama tidak hanya dari kulit luarnya saja, tapi memahami agama dari segi isinya yang dalam. Sebagai contoh, saya pernah mengutip dalam kajian subuh saya ucapan beliau tentang hubungan negara dengan keadilan. Yang terkenal ucapan tabqa ad-daulatul adilatu wa in kanat kafiratan wa tafna ad-daulatul zalimatu walau kanat muslimat. Akan lestari, akan bako, akan abadi negara yang berkeadilan. Walaupun negara itu bukan negara Islam, tapi negara kafir sekalipun. Wa in kanat kafiratan. Sebaliknya wa tafna akan fana, akan hancur. Ad-daulatul zalimatu, negara yang zalim. Negara yang tidak berkeadilan. Negara yang sewenang-wenang, diperintah secara diktator dan lain sebagainya. Akan hancur negara seperti itu. Walau kanat muslimatan, walaupun negara itu adalah negara Islam. Ini contoh ucapan yang sering dinisbatkan kepada Sayyidina Ali. Ucapan ini banyak dikutip oleh para penceramah, para penulis, dan memang kata-kata ini dijumpai dalam beberapa kitab. Walaupun setelah dicek dalam kitab yang bisa dipertanggungjawabkan lebih akurat, kata-katanya tidak persis seperti itu. Melainkan Sayyidina Ali misalnya, seperti dikutip oleh Syekhul Islam Taqiyuddin Ibn Taimiyah dalam kitabnya Al-Amru bil Ma'ruf wal Nahyu anil Munkar.
Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikutip sebagai mengatakan, Inna Allaha yuqimud daulatal adilata wa in kanat kafiratan wa la yuqimud zalimata wa la yuqimud zalimata wa in kanat muslimatan. Sesungguhnya Allah akan menegakkan negara yang adil, kendati negara itu adalah negara kafir. Sebaliknya Allah tidak akan menegakkan, tidak akan memantapkan, tidak akan mempertahankan negara yang zalim, kendati negara zalim itu adalah negara Islam. Dua kalimat, dua ungkapan ini hampir mirip. Tetapi ketika kita melihat al-haqqu bila nizamin, yaglibuhul batil binidhamin, sulit kita mendapatkan kalimat yang sama yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai ucapan Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib karramallahu wajhah. Saya telah mencari-cari dalam beberapa kitab, khususnya dalam kumpulan kata-kata khutbah, kata-kata mutiara dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang dikumpulkan dalam satu kitab yang terkenal dengan nama Nahjul Balaghah karya Ibnu Abil Hadid, tidak saya jumpai ungkapan itu. Maka saya tidak segan-segan untuk minta tolong kepada orang lain, termasuk kepada murid saya. Murid sewaktu dia menjadi mahasiswa saya dahulu, yakni salah seorang yang pernah menjabat sebagai duta besar dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Saudi Arabia, Agus Maftuh Abi Jibril. Saya minta bantuan tolong dicarikan sumber referensi marji' dari ungkapan yang berbunyi al-haqqu bila nizami yaglibuhul batilu binizami. Karena saya ragu-ragu, jangan-jangan bukan dari Sayyidina Ali. Dan betul, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, memang sangat penting tabayyun. Kata-kata itu bukan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, tapi dari seorang ulama besar Turki Utsmani abad ke-19, karena beliau lahir tahun 1869 Masehi dan wafat tahun 1954 Masehi. Tokoh yang memiliki ungkapan al-haqqu bila nizamin yaglibuhul batilu binizamin itu adalah Syekhul Islam Al-Allamah Al-Mujahid Al-Muhadir Mustafa Sabri Afandi rahimahullah. Jadi Syekh Mustafa Sabri Afandi yang bergelar Syekhul Islam, dan dia mendapat julukan sebagai Al-Allamah, orang yang sangat alim, Al-Mujahid, orang yang telah melakukan jihad dengan sebenar-benarnya jihad. Jadi jihadis bukan teroris. Karena beliau terpaksa pindah dari Turki menuju Mesir sampai akhir hayatnya di tahun 1954.
bahwa kalimat itu dilontarkan oleh Syekhul Islam Mustafa Sobri karena terinspirasi oleh ucapan atau statement dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mungkin saja, sangat-sangat mungkin, karena memang dalam kitab sejarah diceritakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ketika dilapori bahwa wilayah Yaman telah dikuasai oleh musuh, yakni oleh pasukan Bani Umayyah, maka dua orang penguasa Yaman yang mulai terdesak itu datang menghadap baginda Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Lalu kepada kedua orang yang datang itu, yakni yang bernama Ubaidillah bin Abbas dan Sa'id bin Nimran, Sayyidina Ali berucap yang ucapan ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Mustafa Sobri tadi. Apa ucapan Sayyidina Ali kepada kedua utusan itu? Wa inni wallahi la'adhunnu anna ha'ula'il qawma sayudaluna minkum bijtima'ihim ala batilihim wa tafarruqikum an haqqikum wa bimaksiyatikum imamakum fil haqq wa ta'atihim imamahum fil batil wa bi'adaihimul amanata ila sahibihim wa khiyanatikum wa salahihim fi biladihim wa fasadikum. Apa maksudnya? Sesungguhnya aku, wa inni, sesungguhnya aku, la'adhun, memperkirakan, memprediksi, anna haula'il qauma sayudaluna, bahwa pasukan Bani Umayyah, musuh kita itu, akan segera mengambil kekuasaan darimu. Mereka akan segera memenangkan peperangan menghadapi kamu, sehingga merampas kekuasaan darimu. Mengapa? Karena disebabkan bijtima'ihim ala batilih. Karena mereka begitu valid, begitu solid, ya, begitu kompak mempertahankan kebatilan mereka. Jadi akibat soliditas mereka dalam mempertahankan kebatilan mereka. Sebaliknya kamu, wa tafarruqikum an haqqikum. Sebaliknya kamu, tafarruq, mengalami perceraian, percekcokan, mempertahankan hakmu. Sebagian kamu merasa perlu mempertahankan hak, tapi sementara yang lain tidak. Wa bimaksiyatikum imamakum fil haqqi, dan disebabkan karena kamu maksiat, kamu membangkang kepada pemimpinmu dalam kebenaran, membangkang kepada pemimpinmu padahal pemimpinmu itu berada pada pihak yang benar. Wa ta'atihim imamahum fil batil, sementara mereka
mentaati pemimpin mereka walaupun pemimpin mereka itu berada dalam kebatilan. Wa bi'adaihim al-amanata ila sahibihim, dan disebabkan pula karena mereka mau menunaikan amanah kepada yang berhak. Sebaliknya, kamu khianat terhadap amanah itu. Wa bisolahihim fi biladihim, dan disebabkan karena kebaikan mereka di negeri mereka. Sebaliknya, wa fasadikum, sebaliknya kamu justru rusak di negerimu sendiri. Kata-kata Sayyidina Ali mengenai kemenangan yang segera akan diraih oleh pasukan musuhnya Bani Umayyah atas pasukannya, ini didasarkan pada alasan karena walaupun beliau berada pada pihak yang benar, tapi pengikutnya itu tidak memiliki soliditas, persatuan dan kesatuan jauh dari kehidupan mereka. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang culas, ya, yang culas, khianat, tidak disiplin dan lain sebagainya. Sebaliknya musuh mereka, walaupun musuh mereka itu berada dalam kebatilan, ketidakbenaran, tapi mereka itu terorganisir dengan begitu baik. Orang-orangnya begitu taat kepada pemimpin, walaupun tahu pemimpinnya itu pemimpin yang tidak adil. Inilah kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang insya Allah mengilhami atau menginspirasi Syekh Mustafa Sobri tadi dengan ucapan al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu binidham. Kebenaran tanpa nizam akan dikalahkan oleh kebatilan kalau kebatilan itu disertai dengan nizam. Kita tidak boleh terlalu pede dengan alasan kita berada pada pihak yang benar, maka bisa seenaknya kita bersikap karena toh Allah yang akan membela dia. Tidak. Allah tidak akan membela orang yang tidak mau membela kebenaran itu dengan pembelaan yang benar. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil binidhamin. Kebenaran tanpa nizam akan dikalahkan oleh kebatilan kalau kebatilan itu disertai dengan nizam. Dalam bahasa kita sekarang ini, nizam itu bisa diterjemahkan dengan 3 hal. Nizam memang berarti sistem. Nizam, sistem keteraturan. Dalam kehidupan kita sekarang ini, nizam itu bisa dijabarkan menjadi organisasi yang rapi, satu. Yang kedua, manajemen yang canggih. Dan yang ketiga adalah disiplin yang tinggi. 3 hal ini sangat dibutuhkan dalam rangka memperjuangkan kebenaran. Supaya kebenaran itu tidak menjadi sia-sia. Kita ambil contoh organisasi yang kita sering melihat organisasi-organisasi Islam tidak memenuhi standar sebagai organisasi yang sehat, organisasi yang rapi. Ada organisasi yang susulan anggotanya sampai ratusan orang, begitu gemuknya, sehingga begitu gemuknya organisasi ini sulit untuk bergerak, kegemukan, sehingga muncul ungkapan gemuk dari segi struktur, tapi fungsinya menjadi nol, karena masing-masing mengandalkan kepada yang lain. Itulah cerminan dari organisasi kita. Padahal organisasi yang baik menurut
ilmu manajemen sekarang ini adalah organisasi yang miskin struktur tapi kaya fungsi. Strukturnya hanya sedikit saja. Struktur kepengurusannya sedikit saja. Tapi fungsinya begitu luas. Ini organisasi modern. Tapi organisasi kita tidak sedemikian adanya. Jadi organisasi kita ini banyak yang amburadul, tidak karu-karuan. Bagaimana kita akan bersaing dengan orang lain yang organisasinya tersusun dengan begitu rapi? Belum lagi kita berbicara mengenai manajemen. Manajemen kita ini adalah manajemen lillahi ta'ala katanya. Jadi manajemen lillahi, kata lillahi ta'ala ini telah disalahgunakan, Pak. Lillahi ta'ala itu identik dengan kerja sapenake dhewe. Sing penting lillahi ta'ala. Kalau bekerja dengan penuh perencanaan, ya, pengawasan dan lain sebagainya itu tidak lillahi ta'ala, tidak menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau manajemennya amburadul, itu berarti orang ini sudah pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah kalimat lillahi ta'ala itu telah kita salah gunakan. Belum lagi kalau mencari dana, sumbangan-sumbangan yang jumlahnya jutaan tidak ada gunanya kalau tidak lillahi ta'ala. Tapi sumbangan-sumbangan yang hanya 50 rupiah, 25 rupiah, 100 rupiah itu menjadi sangat berarti kalau itu lillahi ta'ala. Jadi sumbangan lillahi ta'ala itu identik dengan sumbangan-sumbangan recehan. Seakan-akan orang yang menyumbang dengan sumbangan jutaan, miliaran, itu tidak ikhlas lillahi ta'ala. Yang ikhlas lillahi ta'ala hanyalah mereka yang menyumbang dalam jumlah recehan. Sekali lagi, ini penyalahgunaan kalimat lillahi ta'ala yang lain. Ini manajemen kita. Dan yang terakhir adalah disiplin. Disiplin kita dalam berorganisasi, dalam mengelola suatu program dan lain sebagainya sangatlah rendah. Dalam kehidupan berorganisasi, saya punya pengalaman dulu. Begitu saya masuk dan suatu organisasi, saya ingin sekali aktif sebagai anggota, sebagai pengurus, ya, yang ingin menyumbangkan pikiran-pikiran dan lain sebagainya pada organisasi. Undangan rapat jam 14 siang, saya datang 14 kurang 5 menit. Maksud saya berusaha untuk mendisiplinkan diri dan mudah-mudahan diikuti juga oleh yang lain. Ternyata apa, saudara? Ternyata rapat baru dimulai ba'da asar, setengah 4. Jadi nganggur dari jam 14 sampai jam 15.30. Malah saya dikatakan demikian. Wah, ini pasti orang baru ini. Orang baru, belum tahu tradisi, belum mengenal tradisi di organisasi ini. Tradisi di organisasi ini ya begitu itu. Kalau undangan jam 2 ya jam 4, jam setengah 4. Ini kalau datang jam 2 ini berarti orang baru ini. Dasar wong anyaran. Wong anyaran ini. Kalau organisasi kita seperti ini, organisasinya amburadul, tidak rapi, manajemennya tidak canggih, tapi manajemen lillahi ta'ala yang disalahgunakan, lalu disiplinnya rendah, bagaimana kita akan mampu bersaing dengan orang lain? Maka jangan disalahkan.
Kalau ada organisasi di luar kita, di luar agama kita, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga kesehatan di luar milik umat Islam yang melejit maju meninggalkan kita. Mengapa? Karena mereka dikelola dengan organisasi yang rapi, dengan manajemen yang canggih, dan dengan disiplin yang tinggi. Sebaliknya, lembaga-lembaga pendidikan kita, lembaga-lembaga kesehatan kita dikelola dengan cara-cara yang tidak profesional tadi. Tidak dengan nizam, maka wajar kalau kita jauh tertinggal daripada mereka. Ini yang perlu kita sadari. Ini perlu kita sadari supaya kita tidak cenderung menyalah-nyalahkan orang lain. Ketika kita tertinggal jauh, lalu muncul ungkapan-ungkapan yang menunjukkan rasa iri, menunjukkan rasa dikalahkan, rasa dicurangi oleh pihak lain yang lebih maju daripada kita. Ini tidak fair. Seharusnya kita harus muhasabah, harus introspeksi. Jangan-jangan benar seperti apa yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Mustafa Sobri tadi. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu binidham. Yang terinspirasi oleh ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika didatangi oleh dua pejabat daerah yang melaporkan kekalahan pasukannya menghadapi pasukan musuh, yakni Bani Umayyah. Saya kira ini lebih fair. Dan itulah memang ajaran Nabi Muhammad SAW. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Kebahagiaanlah bagi orang-orang yang disibukkan oleh aib dirinya daripada memperbincangkan aib atau kesalahan orang lain. Berbahagialah mereka yang mau menyalahkan diri sendiri, mau melakukan introspeksi bahwa kekalahan mereka itu adalah disebabkan kesalahan mereka, bukan karena kecurangan orang lain. Daripada orang yang cenderung menyalah-nyalahkan orang lain sehubungan dengan kekalahannya dalam kehidupan ini. Saya kira ini sangat penting untuk menjadi pedoman, untuk menjadi renungan kita dalam kehidupan ini, di mana kita tidak terlepas dari persaingan antar kelompok, antar golongan, bahkan antar agama dalam memperjuangkan apa yang kita inginkan. Sekali lagi, kebenaran tidak berdiri sendiri, tapi kebenaran itu harus diperjuangkan. Oleh karena itulah Islam memerintahkan adanya jihad, ya, adanya jihad, perang misalnya, jihad dalam arti perang, jihad dalam arti yang luas, perjuangan dalam arti yang luas. Islam memerintahkan dakwah dalam arti yang sesungguhnya. Dakwah itu harus dilakukan dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Harus dilakukan dengan cara yang arif, bijaksana, dengan mau'izah hasanah. Semuanya itu karena memang kebenaran itu tidak bisa tegak sendiri, melainkan harus diperjuangkan. Kewajiban kita adalah menjaga dan memperjuangkan kebenaran itu dengan cara-cara yang benar, bukan dengan cara teror. Ya, bukan dengan cara teroris seperti dilakukan para teroris yang mengaku sebagai jihadis, padahal mereka itu adalah teroris. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita bersama. Amin ya mujibas sa'ilin. Mari kita tutup pertemuan kita dengan berdoa bersama. Dan sekali lagi dalam doa ini,
saya selipkan doa untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan pemulihan kesehatan saya berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tawassulan bil amal salih istiyad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa 'anna. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa 'anna. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa 'anna. Allahumma shfini min hadzal maradil ladzi asabani shifaan ajila shifaan tamman kamila shifaan la yughadiru saqama fa innaka antas syafi la shifaa illa shifaa'u bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an wa alaihi tukla. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.